Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali rasanya malam ini kita bisa bertemu dan berdiskusi bersama, saling belajar secara virtual dengan para pendidik dan akademisi PAUD seluruh Indonesia. Apresiasi kepada PAUD Ceria yang telah memberikan ruang bagi kita untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga untuk belajar bersama pada minggu ini. Topiknya sangat menarik karena kita akan membahas tentang stunting, tentang permasalahan gizi yang masih harus dihadapi oleh anak-anak kita, yang dampaknya kita tahu bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa dewasanya. Dan juga tentunya ini akan mempengaruhi kualitas dari bangsa kita. Ada generasi yang kemudian memiliki kecerdasan yang tidak sesuai dengan usianya. Kemudian Ibu Bapak juga tentunya sudah tahu bahwa stunting ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemberian gizi seimbang, tetapi ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab stunting, mulai dari kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya, kemudian peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, juga kerawanan pangan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang masih belum merata, yang menjadi penyebab utama dari stunting ini. Jadi mengatasi stunting tidak melulu terkait dengan gizi. Salah satunya terkait dengan gizi. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Bapak Ibu semua yang sebagian besar tentunya pendidik PAUD pasti akan sangat familiar dengan teori ekologi. Teori ekologi itu menggambarkan dalam memenuhi kebutuhan anak, kita kerap kali menghadapi banyak tantangan karena orang tua tidak bisa memenuhinya sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan banyak pihak. Mari kita lihat beberapa penjelasan infografis berikut. Nah, gambar ini akan sangat menunjukkan bahwa banyak pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap isu stunting yang terjadi pada anak. Di infografis ini menjelaskan tentang teori ekologi yang dijelaskan oleh Bronfenbrenner, bagaimana perilaku dan pertumbuhan anak sangat ditentukan oleh berbagai pihak yang berinteraksi dengan anak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini coba kursornya nih, ini anak kecil, anak kita individual individu itu sangat dipengaruhi oleh mikrosistem. Apakah itu lingkungan keluarganya, teman-temannya, tetangganya, tempat kerjanya, sekolahnya, dan di dalam mesosistem itu ada interaksi antara unsur-unsur yang ada dalam mikrosistem ini. Kita sering dengar bahwa kebijakan di sekolah bila tidak selaras dengan kebijakan di rumah, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau di sekolah diajarin disiplin tapi di rumah tidak diajarkan dengan cara yang sama, maka tujuan pendidikan juga tidak akan tercapai. Jadi ada kegiatan di rumah, ada kegiatan di sekolah, ada kegiatan di antara rumah dan sekolah, itu harus selaras. Nah, kemudian di lingkungan yang lebih besar lagi, ada ekosistem. Nah, lingkungan ini yang tidak berpengaruh secara langsung, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Apakah itu terkait dengan kebijakan di tempat kerja orang tua atau kebijakan seluruhnya di negara yang di mana anak bertumbuh, itu sangat berpengaruh. Bahkan kebijakan pemerintah, pemberitaan, media massa, komunitas juga sangat berpengaruh terhadap anak. Jadi ini ekosistem ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk ikut menentukan
di tangan siapa kebijakan itu harus diserahkan. Di tangan siapa kebijakan terkait dengan anak-anak kita akan dititipkan. Karena itu kita semua, apakah itu guru, apakah itu orang tua, apakah itu anggota masyarakat lainnya, perlu ikut aktif terlibat dalam menentukan kebijakan dan ikut juga aktif dalam komunitas-komunitas seperti yang dilakukan oleh PAUD Ceria. Jadi upaya-upaya bersama yang secara tidak langsung akan berpengaruh kepada pertumbuhan anak. Kemudian ada lagi makrosistem lingkungan budaya yang bisa berpengaruh kepada anak. Anak-anak di Indonesia tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan di luar negeri, di budaya negara lain. Kemudian misalnya contoh, ada kebiasaan zaman dulu yang masih ada sampai sekarang, misalnya bayi yang kurang nangis terus, rewel, kemudian orang tua merasa lapar oleh ibu atau lingkungan sekitar, suruh dikasih makanan tambahan pada menu waktunya, dikasih pisang gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa berpengaruh terhadap anak yang tumbuh dalam keluarga. Kemudian ada juga namanya kronosistem, yaitu pergeseran tren sepanjang hidup anak. Jadi anak yang lahir di masa pandemi misalnya tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang lahir di luar masa tersebut. Jadi ada banyak sekali dari mulai mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem sampai ke kronosistem yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kita seringkali terlalu hanya fokus pada mikrosistem, tapi terlepas dari hal-hal lain. Tentunya ini upaya kita akan mengalami kalaupun berhasil mungkin tidak optimal. Jadi dalam menentukan keberhasilan sebuah program, tentunya kita harus menyentuh semua aspek dalam kehidupan si anak. Ibu bapak sekalian, terkait dengan stunting itu sangat erat kaitannya dengan kecukupan pemenuhan kebutuhan anak dari segala aspek, baik itu fisik ataupun psikis. Nah, tidak heran kita ketahui bahwa stunting itu bukan hanya dihadapi oleh keluarga menengah ke bawah, tapi juga oleh keluarga dengan ekonomi cukup. Tentunya ini menjadi fenomena yang menarik, yang perlu digali dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Sebetulnya kita ingin bertanya nih, jadinya pertanyaan berikutnya setelah kita bahas tadi semua, apa sih modal paling besar yang dimiliki orang tua untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan sehat, sehingga menjadi generasi yang bisa diandalkan. Ibu Bapak mungkin bisa menjawab di chat nih, kira-kira apa sih modal paling besar yang dimiliki oleh orang tua untuk bisa membesarkan anak? Ya, saya sambil lihat chatnya nih. Barangkali ada yang bisa jawab. Kasih sayang, pemahaman, kemudian ada ilmu, perhatian. Banyak yang bilang ilmu, moral, cara pengasuhan, gizi dan pengetahuan. Semua jawaban ini adalah menunjukkan bahwa dalam membahas tentang anak, kita tidak hanya melulu berfokus pada gizi, tidak hanya melulu berfokus pada hal-hal yang bersifat fisik. Tadi lihat dibilang banyak ilmu ya. Salah satu modal utama yang memang kita sudah miliki sebagai orang tua itu sebetulnya adalah cinta. Sudah sunatullahnya, orang tua itu pasti mencintai anak. Jadi orang tua memang memiliki rasa cinta yang besar dan harapan yang baik untuk anak-anaknya. Jadi itu modal utamanya. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kita ingin anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang cerdas dan ceria.
Ya, tentunya itu semua menjadi harapan orang tua. Untuk menunjukkan hal tersebut, orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, apakah yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan anak? Memberi dan memenuhi kebutuhan anak harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang baik. Tadi beberapa peserta menyampaikan pentingnya ilmu, pentingnya pendidikan, pentingnya pemahaman dari orang tua. Karena tidak jarang kita menemukan orang tua yang hanya memenuhi kebutuhan anak untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan yang jauh ke depan. Kita sering melihat orang tua yang melampiaskan apa yang menjadi kemarahan dirinya pada anak tanpa memikirkan dampaknya dari yang dia kerjakan. Jadi bukan kita bertanya apa sih kira-kira yang akan terhadap anak-anak sehingga ke depan anak-anak bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi pada memuaskan emosi, memuaskan kemarahan misalnya di rumah dengan ngomel dan lain-lain. Contoh misalnya bayi yang dikasih pisang tadi padahal belum waktunya pengganti ASI, belum waktunya diberi empasi, maka anak asal kenyang, tidak terlalu sering menangis gitu, nggak rewel, yang penting anaknya anteng, tapi dia nggak mikir bahwa pemenuhan gizinya terhambat, perutnya belum siap, padahal si bayi sangat membutuhkan ASI gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Kadang kita nggak mau anak kita nggak mau repot karena sedang banyak pekerjaan, menggantikan tugas orang tua kepada gadget sebagai cara agar anak teralihkan emosinya. Dan kasus-kasus lain yang terjadi tidak mengimbangi rasa cinta pada anak dengan pengetahuan. Nah, tadi banyak dari peserta yang menyampaikan bahwa penting pengetahuan itu. Nah, untuk itu kita terutama para pendidik, tenaga pendidik PAUD, perlu membantu orang tua yang ada di tempat kita mengajar agar bisa memahami betul kebutuhan anak dan bagaimana cara memenuhinya. Saya selalu mengakronimkan, menyingkat apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Saya selalu singkat supaya orang tua gampang mengingat, dan ini nanti bisa disampaikan ke orang tua di PAUD, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dibutuhkan oleh orang-orang adalah bagimu. Jadi bagimu itu bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak dengan tepat. Dalam upaya mencegah stunting, kebutuhan anak bisa dipenuhi dengan 3 cara ini. Bagimu adalah upaya untuk menciptakan ekosistem yang tadi kita bilang, ekosistem keluarga bahagia melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan pemberian stimulasi yang tepat. Kita bisa lihat dari mikrosistem misalnya, bagaimana orang tua menyiapkan makanan yang sehat, bagaimana sekolah memberi stimulasi yang baik terhadap siswanya, bagaimana keluarga di sekitar menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak bisa bermain, bisa beraktivitas secara fisik dengan leluasa. Kemudian bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, bisa membahagiakan anak. Jadi tadi itu membahagiakan anak, memberi rasa cinta, rasa aman, kasih sayang pada anak melalui pola pengasuhan yang positif. Kemudian G itu memberikan gizi yang tepat, memperhatikan asupan gizi, serta mempersiapkan kehamilan saat mengandung, kemudian memberi ASI eksklusif, serta melengkapinya dengan pemberian makanan pendamping ASI dengan gizi yang seimbang. Tentunya itu semua didasari dengan pengetahuan tadi, ilmu. Nah, kemudian mu itu artinya memberikan stimulasi, memfasilitasi anak dengan sarana pendidikan yang mendukung kegiatan bermain agar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Kemudian ada lagi upaya intervensi untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu kita berbagai pihak perlu bekerja sama agar setiap langkah kebijakan, program, dan kegiatan harus tertuju dan fokus pada kebutuhan anak. Banyak sekali upaya yang dilakukan, salah satunya adalah dengan melibatkan PAUD untuk bisa memonitor tumbuh kembang anak dan menjadi perpanjangan tangan dalam mencatat kesehatan anak-anak dengan cara bekerja bersama dengan layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas. Kadang saya terbayang bahwa kadang orang tua tidak memiliki waktu buat anak bawa ke posyandu. Kalau PAUD bisa menyiapkan seperti sarana untuk pemantauan tumbuh kembang anak yang sekolah setiap sebulan sekali ditimbang, anak yang hadir ke sekolah setiap sebulan sekali dicek vitamin A, diberi apa melalui PAUD juga bisa dilakukan. Jadi ada kerjasama antara posyandu dengan PAUD, dengan puskesmas untuk mengawasi dan memantau kesehatan anak-anak kita. Dan selain itu, pemerintah juga perlu secara proaktif berkolaborasi dengan berbagai pihak dan membuat program-program intervensi yang berfokus pada kepentingan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali komunitas yang memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan anak. Kadang pemerintah sendiri yang mereka miliki adalah kekuatan fiskal, kebijakan, tapi dari sisi pengetahuan yang lengkap tentang kepentingan anak mungkin ada di komunitas. Bila pemerintah dan komunitas bisa bekerja sama, maka insya Allah kepentingannya akan, manfaatnya akan dirasakan oleh anak-anak kita semua. Kemudian yang keempat, ketika sebuah upaya bertumpu pada anak sebagai ujung dari penerima manfaat, maka seluruh ekosistem yang kita bahas tadi di sekitar anak harus menjadi perhatian dari upaya tersebut. Seluruh aktor yang ada di sekitar ekosistem anak harus mendapatkan intervensi yang dampaknya bisa dirasakan oleh anak. Dari mulai remaja, bila pemerintah memberikan kebijakan bahwa remaja harus mendapatkan gizi yang cukup, diperhatikan bagaimana di sekolah ada makanan yang bergizi, mereka akan siap menjadi orang tua yang sehat. Kemudian saat di Jakarta misalnya, Pak Anies membuat kebijakan-kebijakan yang jika dilihat secara holistik saling terhubung dan mampu membantu mengatasi permasalahan anak dan keluarga di Jakarta. Misalnya program intervensi stunting di Jakarta itu salah satunya gizi, penyediaan makanan tambahan anak sekolah, bantuan pangan bersubsidi untuk penerima KJP usia 0 sampai 7 tahun, kartu pekerja Jakarta, dan lain-lain. Ini tidak ada hubungannya dengan stunting kalau dilihat satu persatu, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh anak-anak. Program lain misalnya lingkungan hunian, penataan kampung, perbaikan dan penambahan taman di Jakarta untuk bermain anak-anak. Tidak langsung bisa terkait dengan gizi, tapi ini adalah salah satu upaya yang holistik untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan stunting. Ada lagi isu air bersih dan sanitasi, ini yang sangat berpengaruh. Anak yang hidup di lingkungan dengan air bersih akan berbeda tumbuh kembangnya dengan anak yang tidak memiliki air bersih. Anak yang hidup di lingkungan yang sanitasinya bersih akan berbeda dengan anak yang tumbuh di lingkungan yang sanitasinya tidak bersih. Gampang diare, akhirnya gizinya tidak terpenuhi. Jadi ini adalah contoh bagaimana kebijakan yang menyeluruh penting untuk bisa mengatasi permasalahan stunting. Selain tentunya upaya-upaya yang bisa dilakukan melalui PAUD, kita bisa memberikan kontribusi dari PAUD untuk ikut mengatasi permasalahan stunting. Tapi tentunya tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas lagi. Orang tua, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat perlu bersama-sama serta bahu-membahu ambil bagian untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Insya Allah
upaya yang kita lakukan hari ini, yang kita kerjakan hari ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan stunting, dan insya Allah manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Anak kita yang kita bina bisa tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas dan sehat, yang kelak akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Ya, dengan membahagiakannya, dengan memberi mereka gizi yang cukup, dan memberi stimulasi di PAUD-PAUD supaya anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk topik hari ini. Selamat belajar, selamat menyimak materi yang akan dibawakan oleh para pemateri sumber hari ini. Saya berharap Ibu Bapak bisa mengikuti sampai selesai, kemudian membagikan kembali ilmu pengetahuan yang dapat malam ini untuk kemudian insya Allah saat ini yang bisa berdampak pada seluruh tubuh kita. Nah, bayangkan yang hadir setiap satu orang yang hadir adalah titik aku tentu yang bisa membuat suasana di seluruh Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih kondusif untuk perkembangan anak-anak kita, dan insya Allah masa depan kita, anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin kita kelak di 2045 nanti ketika Indonesia berusia 100 tahun adalah generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang bisa kita gantungkan harapan, titipkan diri kita untuk membawa Indonesia menjadi negara yang sukses, negara yang hebat di mata dunia tentunya insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan anggap rendah apa yang ibu-ibu lakukan hari ini. Apa yang ibu-ibu lakukan, ibu bapak lakukan hari ini, insya Allah menjadi pahala untuk kita semua, membawa kebahagiaan untuk anak-anak kita, membawa kesejahteraan untuk seluruh Indonesia tentunya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.